Baik saudara-saudara sekalian, Helamatunaya, Salam. Juga saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan di tahun yang baru ini saya membawakan suatu tema untuk kita renungkan bersama-sama di dalam kebaktian sore hari ini. Dan tema yang saya bawakan adalah hidup baru di tahun baru. Temanya adalah hidup baru di tahun baru. Nah, saudara-saudara sekalian, kita setiap tahunnya merayakan tahun baru. Setiap pergantian dari tahun yang lama ke tahun yang baru, kita semua pasti merayakannya dan sangat menantikan tahun baru itu. Bahkan orang-orang di seluruh dunia menantikan tahun yang baru. Dan di dalam kita merayakan atau menyambut tahun baru, kita merayakannya dengan versi kita masing-masing. Di dalam kita menyambut tahun baru itu, sekalipun setiap tahun kita merayakan tahun baru, tapi sebenarnya kita yang merayakannya masih adalah manusia lama. Artinya adalah masih manusia yang belum diperbaharui. Kita belum benar-benar baru, sekalipun tahunnya sudah tahun baru. Karena itu saudara-saudara sekalian, seharusnya ketika kita memasuki tahun yang baru, maka hidup kita pun seharusnya menjadi baru juga. Jadi memasuki tahun yang baru dengan hidup yang baru juga. Dan karena itu kita seharusnya perlu memperbaharui hidup kita ketika kita memasuki tahun yang baru. Saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya hidup kita baru di tahun yang baru ini? Kita memperhatikan beberapa hal di sini. Yang pertama atau poin yang pertama adalah status hidup kita. Status hidup kita itu seharusnya juga baru. Saudara-saudara, perlu kita sadari bahwa sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang berstatus sebagai orang berdosa. Kita semua adalah orang yang berstatus sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Kita semua yang ada saat ini tanpa terkecuali, kita semuanya berstatus orang berdosa. Ingat saudara-saudara, kita orang berdosa atau disebut orang berdosa bukan karena berbuat dosa, tapi kan memang kita adalah orang berdosa atau sudah statusnya orang berdosa. Jadi kita belum disebut orang berdosa pada waktu kita berbuat dosa saja, tapi sebelum kita berbuat dosa sekalipun kita sudah berstatus orang berdosa. Bahkan dari kandungan ibu kita pun kita semua sudah berstatus orang berdosa. Jadi kita semua ini adalah keturunan orang berdosa, dan karena itu statusnya orang berdosa. Kita jadi orang berdosa itu karena kita adalah keturunan daripada Adam dan juga Hawa. Kita tahu mereka adalah orang yang berdosa, dan karena itu telah menjalar kepada semua orang, yaitu keturunannya. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, kita yang adalah keturunan orang berdosa, semuanya adalah orang berdosa. Makanya saya katakan tadi, dari kandungan ibu kita pun kita sudah berstatus orang berdosa. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan juga Ayub 25 ayat 4, bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita keturunan orang berdosa, dan karena itu kita semua adalah orang yang berdosa. Karena itu di hadapan Allah kita semua berstatus sebagai orang yang berdosa. Dan inilah keadaan kita di hadapan Allah kita.
kita berstatus sebagai orang yang berdosa. Tidak hanya itu, kita juga adalah musuh atau seteru daripada Tuhan kita. Dan karena kita orang yang berdosa, Dia Allah yang suci dan adil. Dan karena itu, Dia juga tidak bisa bersekutu atau berkompromi dengan dosa. Dan karenanya akan melemparkan kita semua orang berdosa ini ke dalam neraka. Dan karena itu 2 Tesalonika 1 ayat 9 mengatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kita sebagai orang yang berdosa dan berstatus orang berdosa, inilah keadaan kita di hadapan Allah. Kita berdosa di hadapannya, kita seteru atau musuhnya, dan kita juga akan dihukum olehnya. Nah, apakah dengan status yang seperti ini, saudara bisa nyaman menjalani tahun yang baru ini? Dengan menjalani tahun yang baru ini, dengan status seperti ini, sekarang saudara renungkan. Jika status kita seperti ini, di dalam kita memasuki tahun yang baru, tidakkah kita ingin memperbaharui hidup kita seperti tahun yang sudah baru? Seharusnya status hidup kita pun harus baru. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya status hidup kita itu baru? Status hidup kita menjadi baru itu hanya dengan kita beriman kepada Kristus. Dengan kita beriman kepada Kristus, maka kita tidak lagi berstatus sebagai orang berdosa, tapi sebagai orang benar. Dalam Roma 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi orang benar. Ingat, kita diselamatkan bukan karena kita benar. Kita dianggap benar itu karena kebenaran Kristus diberlakukan bagi kita. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita orang berdosa karena Adam itu orang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, sekarang kita pindah kepala atau wakilnya, yaitu Kristus yang adalah orang benar. Jadi di hadapan Allah, kita tidak lagi dilihat sebagai orang berdosa, tapi sebagai orang benar, karena kebenaran Kristus diberlakukan bagi kita. Juga kita tidak lagi menjadi musuh atau seteru dari Allah, melainkan kita diperdamaikan dengan Allah dan menjadi sahabatnya. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi sebelum kita percaya, kita berstatus sebagai seteru atau musuh Allah. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi musuh atau seteru Allah, melainkan sahabatnya. Jadi status kita bukan sebagai musuh Allah, tapi sebagai sahabatnya. Juga saudara, sebelum kita juga percaya kepada Kristus, status kita juga adalah sebagai anak iblis. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ini adalah bapa dari semua orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, semua yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita semua yang percaya kepada Kristus berstatus sebagai anak Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita yang belum percaya, kita adalah anak iblis. Tapi kita yang sudah percaya, kita berstatus sebagai anak Allah karena iman kepada Kristus. Dan juga kita juga dengan iman kepada Kristus, tidak hanya semua status itu yang berubah, tapi kita juga mendapatkan keselamatan atau hidup yang kekal dan tidak lagi dihukum oleh Allah. Yohanes 3 ayat 16 dan juga 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam kita memasuki tahun yang baru ini, seharusnya status hidup kita juga harus baru. Jika di tahun 2022 yang telah berlalu, kita masih manusia yang lama, yang berstatus orang berdosa di hadapan Allah, seharusnya memasuki tahun 2023, tahun yang baru ini, kita sudah berstatus sebagai orang yang baru juga di dalam Kristus, yaitu kita menjadi anak Allah, bersahabat dengan Allah, juga kita diselamatkan. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, ada banyak orang ketika menyambut tahun baru, mereka menyambutnya dengan sangat gembira. Mereka sangat gembira, bersukaria, bersukacita di dalam menyambut tahun baru. Ada yang menyambutnya dengan berpesta pora, mabuk-mabukan, dan ugal-ugalan juga ada. Dan begitu banyak orang yang seperti itu di dalam menyambut tahun baru. Dan orang-orang seperti itu bisa saja masih manusia lama yang belum diperbaharui. Statusnya masih status orang yang lama, yaitu masih seteru Allah, musuh Allah, masih anak iblis, dan juga belum diselamatkan. Dan karena itu seharusnya ketika kita menyambut tahun baru, hidup kita pun harus diperbaharui dengan status yang baru, yaitu kita adalah orang benar dalam Kristus, anak Allah, sahabat Allah, dan juga diselamatkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, jika saudara masih manusia yang lama di tahun yang lama ataupun di tahun yang baru ini, saatnya saudara memperbarui hidup saudara dengan status yang baru, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Hanya itu satu-satunya cara untuk saudara merubah status hidup saudara. Tidak peduli saudara akan berjanji bahwa di tahun yang baru nanti saya tidak akan merokok lagi, saya tidak akan minum minuman keras lagi, saya tidak akan nakal lagi, saya tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Sekalipun kita berjanji seperti itu, tidak ada jaminan bahwa kita atau hidup kita atau status hidup kita akan berubah. Tidak akan berubah di hadapan Allah. Secara moral mungkin bisa, tapi di hadapan Allah statusnya tidak akan berubah. Hanya dengan beriman kepada Kristus, kita benar-benar berstatus hidup baru dan benar-benar diperbaharui. Karena itu percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Yang kedua adalah cara hidup kita. Saudara-saudara sekalian, setelah kita percaya kepada Yesus dan menjadi anak-anak-Nya, maka cara hidup kita pun seharusnya berubah. Kita bukan lagi manusia yang lama. Karena itu setiap sikap, tindakan, perkataan, perilaku kita, apapun itu, semua aspek hidup kita seharusnya ada perubahannya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin tidak langsung hari ini, tapi kita akan berubah tahap demi tahap. Karena itu kita yang adalah sudah manusia baru di dalam Kristus, itu haruslah melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan kita. Karena itu wujud daripada iman kita. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi semua orang yang sudah menjadi manusia baru, hidupnya harus diperbarui, harus melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaannya. Karena itu saudara-saudara sekalian, semua orang yang sudah percaya kepada Kristus, mereka bukan lagi manusia lama, tapi manusia baru. Nats pembimbing kita 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita jauh berbeda dengan kita yang dulu. Sadar atau tidak, kita pasti merasakannya. Kita pasti merasakan perbedaan hidup kita yang dulu sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus. Saudara-saudara yang lebih tahu sendiri dan yang bisa menilai sendiri, karena saudara-saudara yang merasakannya. Kalau saudara merasakan ada perubahan di dalam hidup saudara, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya ada beberapa aspek dalam hidup saudara yang berubah, itu menunjukkan ada perubahan di dalam hidup saudara, dan saudara adalah ciptaan baru, orang baru, karena iman kepada Kristus. Karena memang semua orang yang percaya kepada Kristus pasti akan berubah karena Roh Kudus yang bekerja. Karena itu kalau ada orang yang percaya, saya sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi melihat kehidupannya tidak ada perubahan sama sekali, kita bisa tahu bahwa pengakuannya sudah percaya Yesus itu hanya di mulutnya atau di bibirnya saja, tapi sebenarnya dia belum sungguh-sungguh percaya. Karenanya tidak ada bukti perubahan di dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau kita memang sudah percaya Yesus, kita pasti akan ada perubahan hidup, dan kita pasti akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap sikap, tindakan, perilaku, perkataan kita juga pastinya sejalan dengan status hidup kita yang baru. Karena itu saudara-saudara, mari kita perhatikan beberapa contoh di dalam Alkitab, bagaimana ada orang-orang yang hidupnya berubah setelah beriman atau percaya kepada Kristus. Kalau kita membaca kesaksian tentang seorang yang bernama Paulus, kita tahu semua bagaimana hidupnya sebelum percaya Kristus. Sebelum dia percaya Kristus, dia adalah seorang yang sangat jahat dan juga sering menyiksa orang-orang Kristen mula-mula. Bahkan ketika ada orang Kristen mula-mula yang beribadat, dia masuk ke rumah dan menyeret laki-laki perempuan yang sedang beribadat itu dan lalu memenjarakan mereka. Dan juga dia juga salah satu orang yang menyetujui pembunuhan Stefanus. Karena itu kita tahu bagaimana kisah hidup dari seorang Paulus ini sebelum percaya kepada Kristus. Bahkan di dalam perjalanannya ke Damsyik, di dalam hatinya yang cukup berkobar-kobar untuk menyiksa orang-orang di sana, dia berjumpa dengan Kristus dalam suatu penglihatan. Dan apa yang terjadi? Dia berubah. Dia berubah, bukan lagi orang yang menyiksa orang-orang Kristen, bukan lagi menjadi orang yang membunuh orang-orang Kristen, tapi justru dia orang yang giat pergi kemana-mana memberitakan Injil, membangun gereja dan membangun iman orang lain. Kita tahu dia juga orang yang paling banyak menulis kitab di dalam Perjanjian Baru.
Dia juga melayani banyak jemaat, membangun jemaat di mana-mana, dan karenanya dia sangat giat di dalam melayani Tuhan. Karena itu kita bisa melihat bahwa ada perubahan di dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Jikalau kita memang sudah percaya kepada Kristus, itu pasti akan ada buah daripada apa yang sudah kita percayai. Buahnya itu adalah buah-buah yang baik karena berasal dari pohon yang baik. Tidak mungkin buah yang baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Karena itu Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, terlepas dari manusia lamanya. Sekarang dia sudah baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan Paulus yang baru sangat jauh berbeda dengan Paulus yang lama. Juga ada kisah tentang Lewi atau Matius yang adalah seorang pemungut cukai. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan dan menjadi pengikut Kristus dan juga sama-sama melayani. Dia memberi diri untuk melayani bersama-sama dengan Yesus. Juga ada Sakeus, kepala pemungut cukai yang juga salah seorang yang kaya karena dia korupsi. Tapi setelah berjumpa dengan Kristus, dia menjadi orang yang rendah hati dan murah hati dan mau membagikan dan mengembalikan apa yang pernah dia ambil dahulunya. Karena itu saudara-saudara, ini hanya beberapa kisah dari orang-orang yang hidupnya berubah ketika percaya kepada Kristus. Dan karena itu siapapun di antara kita dan bagaimanapun kehidupan kita, manusia lama kita, tidak peduli kita orang yang cukup jahat dan sangat jahat sekalipun, itu bukanlah suatu alasan untuk kita tidak datang kepada Kristus. Orang jahat bagaimanapun, jika dia datang kepada Kristus, beriman dan percaya kepada Kristus, dia pasti akan diubahkan dan dia juga turut akan bisa melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah untuknya. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita semua yang benar-benar percaya kepada Kristus, kita pasti akan melakukan pekerjaan baik yang berkenan kepada Tuhan. Perbuatan baik untuk kemuliaan namanya. Dan karena itu, jika iman kita benar, jika iman kita adalah iman yang sejati, itu pasti akan timbul di dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan yang baik sebagai bukti dari iman kita. Karena itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita seiman. Karena itu saudara-saudara sekalian, cara hidup kita harus baru. Kita manusia yang sudah baru, diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Dan karena itu, mari kita melakukan semuanya itu dengan cara melayani Dia melalui semuanya itu. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, status kita yang baru, hidup yang baru ini, cara hidup kita yang baru, semuanya itu hanya bisa terjadi dengan beriman kepada Kristus. Dan kalau kita sudah berstatus hidup yang baru, cara hidup kita juga sudah baru. Yang ketiga, yang terakhir adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita juga kita harus tahu. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang terpenting yang harus kita sadari dalam kehidupan kita adalah
kita tidak hanya sekedar dilahirkan tanpa ada tujuan apapun. Kita jangan pernah berpikir bahwa kalau saya lahir dalam dunia ini, saya tidak mempunyai tujuan apapun. Tidak mempunyai tujuan untuk masa depan, juga tidak mempunyai tujuan untuk apapun juga. Saudara-saudara, Allah kita yang menciptakan kita, bukanlah Allah atau pencipta yang bodoh yang menciptakan kita untuk kesia-siaan saja. Dia menciptakan kita itu pasti ada manfaatnya, ada gunanya, ada tujuannya. Tidak mungkin tidak ada tujuannya sehingga kita sebagai manusia diciptakan. Kita pasti mempunyai tujuan. Kenapa Allah menciptakan kita? Kalau kita perhatikan saja semua yang Tuhan ciptakan selain daripada manusia, kalau kita perhatikan ciptaan daripada Tuhan, kira-kira ada tujuan atau tidak? Kira-kira Tuhan ketika menciptakan matahari, apakah dia mempunyai tujuan atau tidak? Apakah dia mempunyai manfaat atau tidak? Ataukah dia hanya mencipta hanya untuk hiasan saja? Ketika dia menciptakan batu misalnya, itu juga ada gunanya, ada manfaatnya. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan maupun semua hewan yang ada. Tuhan menciptakan itu ada tujuannya. Tujuannya masing-masing tergantung dengan kegunaannya. Karena itu kita pun sebagai manusia itu ada tujuannya, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kita pun seperti itu. Semua hidup kita adalah milik Tuhan, dan karena itu kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan dan memuliakan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah ciptaannya dan Dia adalah pencipta kita. Jadi kalau kita adalah milik Tuhan, maka hidup kita harusnya diberikan untuk Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk Tuhan dan untuk kemuliaannya. Dan karena itu semua atau seluruh aspek hidup kita seharusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika hal yang remeh seperti makan dan minum saja kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah, maka semua aspek hidup kita terlepas dari makan minum itu juga harus memuliakan Allah. Tidak ada apapun dari hidup kita yang bukan untuk kemuliaan Allah. Semuanya harus untuk kemuliaan Allah. Jika ada yang kita lakukan tanpa motivasi untuk kemuliaan Allah, maka itu tidak berkenan di hadapannya. Karena itu sangatlah penting untuk kita percaya kepada Kristus. Karena tanpa iman tidak ada orang yang berkenan di hadapan Allah. Jadi sekalipun kita melakukan apapun yang kita anggap baik sekalipun, tapi karena tanpa iman kepada Kristus, itu pun tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, semua aspek hidup kita, dari hal remeh seperti ini pun seharusnya untuk kemuliaan Allah. Bahkan untuk hal-hal yang besar sekalipun, semuanya
tetap untuk kemuliaan Allah. Misalnya di dalam kehidupan kita, di dalam kita bekerja. Di dalam bekerja kita harus memuliakan Allah. Di dalam bekerja kita harus jujur. Dalam pekerjaan apapun dan pekerjaan apapun yang kita tekuni atau kerjakan, kita harus jujur di dalam pekerjaan itu. Itu bukan hanya supaya membawa nama baik bagi kita, tapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Sehingga orang-orang melihat bahwa ketika kita bekerja dengan jujur. Dan karena itu mungkin orang akan memuji kita bahwa kita adalah orang yang jujur. Tapi motivasi kita jujur supaya Allah dipermuliakan. Dan karena itu dalam bekerja kita harus jujur, juga harus tepat waktu. Juga dalam bekerja juga kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. 8 jam kerja harus juga 8 jam kerja. Jika kita mengurangi sedikit saja, itu sudah termasuk mencuri jam kerja. Dan karena itu juga dalam bekerja kita juga tidak boleh kerja curi tulang. Artinya pergi ke tempat kerja tapi tidak melakukan pekerjaan yang semestinya. Dan juga tidak boleh mencari untung dengan cara korupsi. Ini di dalam pekerjaan apapun itu besar maupun kecil, ini pasti selalu ada. Dan karena itu bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan kita dalam pekerjaan kita jika kita mempermalukan Dia dengan cara-cara kita seperti ini. Kita sebagai orang Kristen, orang yang baru di dalam Kristus, di dalam bekerja kita harus jujur, tepat waktu, sungguh-sungguh dalam bekerja, motivasi yang benar, tidak mencari untung, tidak korupsi, dan sebagainya. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Karena itu di dalam lingkungan sosial kita pun, dalam keluarga, bermasyarakat, dan lain sebagainya, kita pun harus menjadi garam dan juga terang di sana. Kita menjadi pembeda di sana. Tujuannya ialah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita ada di lingkungan sosial, kita tidak boleh berbaur dengan mereka atau malah mereka yang mempengaruhi kita. Tapi kita harus menjadi garam dan juga terang. Kita yang mempengaruhi mereka, bukan sebaliknya. Dan karena itu di dalam lingkungan sosial juga kita harus menghadirkan sukacita dan juga damai sejahtera. Kita tidak menjadi orang yang justru membawa malapetaka dan sebagainya. Kita tidak menjadi orang-orang yang pergi kemana-mana hanya untuk mencari hal, berkelahi dan lain sebagainya. Kita harus membawa sukacita dan juga damai sejahtera. Dan juga di lingkungan sosial kita juga harus menjadi berkat bagi mereka. Dengan apapun yang dapat kita lakukan, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan ujungnya nama Tuhan kita yang dipermuliakan. Karena itu bukan kita yang dipermuliakan, tapi Tuhan kita. Yang penting motivasi kita di dalam melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga di dalam pelayanan kita, apakah tujuan dari semua pelayanan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ataukah untuk kemuliaan diri sendiri mengatasnamakan Tuhan? Karena itu di dalam melakukan pelayanan sekecil apapun atau pelayanan apapun, tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Bagaimana di dalam setiap pelayanan kita, Kristuslah yang ditinggikan. Biarlah seperti Yohanes, Dia yang lebih besar dan aku yang semakin kecil. Bukan kita yang semakin besar, tapi Tuhan yang semakin kecil. Karena kebanyakan di dalam pelayanan saat ini, banyak orang yang memperbesar dirinya dan mengecilkan Tuhan. Artinya dia lebih
banyak berbicara tentang dirinya daripada Tuhannya. Dia lebih banyak berbicara tentang dirinya, sehingga yang dikenal orang adalah dirinya dan keluarganya, pengalamannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhannya orang semakin tidak kenal. Dan ada banyak juga hamba Tuhan yang seperti ini. Mereka melakukan pelayanan, tapi yang ditonjolkan bukan Tuhannya. Seharusnya dalam setiap pelayanan kita, objeknya ialah Kristus atau Tuhan kita. Semuanya harus bermuara kepada Tuhan kita. Tapi kalau kita perhatikan, bahkan pada waktu Natal yang sebenarnya Injil harus diberitakan, fokus utamanya adalah Kristus yang lahir pada waktu Natal itu. Tapi anehnya yang dibicarakan pada waktu Natal justru lebih menekankan para gembala, orang Majus, Yusuf, Maria, dan sebagainya. Mereka bisa menerapkan banyak ajaran-ajaran moral dari para Majus, para gembala, Yusuf, dan Maria. Tapi di dalam membahas sang bayi Natal itu sendiri, tidak. Dan karena itu, objek Natal yang sesungguhnya mereka sampingkan dan justru memperbesar yang seharusnya yang lebih kecil. Karena itu dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita harus memuliakan Tuhan kita. Tuhanlah yang ditonjolkan dan bukan kita. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, di tahun yang baru ini, di mana kita merencanakan ada banyak hal yang akan kita lakukan ke depannya, maka biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan karena itu hidup kita pun di tahun yang baru ini harusnya juga baru, yaitu baru dengan kita percaya kepada Kristus. Dan karenanya status hidup kita menjadi baru, cara hidup kita juga baru, dan tujuan hidup kita juga bukan lagi tujuan untuk diri sendiri, tapi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan sekiranya firman Tuhan boleh memberkati kita pada saat ini, dan biarlah di tahun yang baru ini kita bisa mempunyai hidup yang baru juga. Amin. Untuk firman Tuhan.